live talk show. Ini tentu saja berkenaan dengan situasi yang beberapa hari terakhir atau sepekan terakhir terjadi di wilayah Bandung Raya, di mana tempat penampungan akhir ya TPA sampah di Sarimukti, TPA Sarimukti, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat terbakar, dan dampaknya distribusi maksud kami pembuangan sampah ya ke Sarimukti ini tersendat, dan tentu saja hal itu berdampak pada menumpuknya sampah di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan juga Bandung Barat ya. Nah, pagi ini kita akan diskusikan hal ini tentang sampah ini. Sampai kapan kita akan membuang sampah ke TPA? Tampaknya bertahun-tahun ya, solusinya nggak kunjung ada. Dikumpulkan sampah, diangkut, dibuang ke TPA. Nah, kami akan bahas pagi ini bersama seorang pakar lingkungan hidup, seorang pengusaha juga yang saya tahu, Insinyur Simon Yudhistra Sanjaya. Selamat pagi, Pak Simon. Selamat pagi, Pak Niko dan para pemirsa El Sinta. Apa kabar, Pak? Baik, baik ya. Selama ini via telepon ya? Iya, beberapa tahun kita cuma Pak Simon ya. Komunikasi lewat telepon. Masih muda ya, Pak Simon ya? Pak Simon juga sebagai pengusaha ya? Pengusaha ya. Pengusaha ya. Produk keselamatan kerja. K3. K3 ya. Di antaranya apa aja, Pak? Sarung tangan, helm, sepatu untuk proyek termasuk rompi, jaket anti senjata tajam, pemurni udara, antivirus. Kan itu juga untuk kesehatan kerja. Segala wanya. Iya. Borong nih, luar biasa. Oke, Pak Simon, selain kita live di radio, kita juga live di Instagram dan Facebook. Disapa dulu Pak Simon. Netizen kita yang nonton, ini Pak Simon ya. Nanti Anda ingin bergabung ngobrol tentang sampah, silakan ya, bisa di kolom komentarnya atau juga WA dan telepon kami ya 022 2021893. Sebagai pembuka, Pak Simon, saya ingin tahu dulu pendapat Pak Simon ya tentang sampah. Ini kan kita sering dengar nih, ada berbagai alat gitu ya untuk mengatasi sampah, tapi atau kunjungan kerja lah, gubernur atau wali kota ke Jepang segala macam penjajakan untuk kerjasama mengolah sampah. Tapi sampai detik ini kita ngobrol belum ada solusi ya. Iya, betul. Hanya kumpulkan, dibuang. Pendapat Pak Simon tentang sampah. Jadi kunjungan-kunjungan itu berusaha mencari pengolahan sampah untuk skala besar. Padahal pengolahan sampah itu harus ditangani dalam skala mikro, yaitu di tiap rumah, di tiap perusahaan, di tiap bangunan, institusi. Nah, di situ sudah harus ada pengolahan sampah. Bukan dikumpulkan terus diolah di satu tempat. Itu tidak akan selesai sampai kapanpun. Dari lingkungan terkecil berarti, dari rumah? Betul. Sekolah, kantor? Betul sekali. Oh. Kenapa begitu, Pak? Ya, jadi sampah itu kan terutama yang organik, itu dibiarkan aja 12 jam itu sudah timbul bau. Nah, tapi kalau diolah di tempat langsung, maka baunya tuh hilang, tidak ada. Ini saya sudah ciptakan alat yang bernama pot komposter. Jadi alat ini terdiri dari tengahnya pot, terus sekelilingnya komposter. Nah, jadi sampah organik langsung buang ke sekitar sekeliling pot itu yang berpori. Selesai masalah dan tidak ada bau sama sekali. Yang bawa ini? Ya, betul. Ya, mungkin bisa diangkat nggak, cuy? Atau teman-teman saya dulu, nggak Suryadi aja biar diangkat saja mungkin ya, atau Raka nanti kita lihatkan di video ya, Instagram dan Facebook, coba diangkat. Berat ya? Coba tunjukin. Nah, itu pendengar Anda mungkin yang nonton di Instagram dan Facebook, ini bisa potnya kurang lebih 50 cm ya Pak ya diameternya. Iya, ini yang kecil sebenarnya. Ini di rumah ada yang lebih gede, yang 60 cm juga ada. Jadi makin besar pot luarnya, sini, Kak, maka kapasitas pengomposannya bisa lebih besar. Jadi untuk kafe, hotel kan itu bisa pakai pot yang ukuran 60 cm diameternya. Ini pot biasa Pak Simon atau ada sesuatu di dalamnya? Ya, luarnya ini pot biasa, tapi di dalamnya ada pipa paralon besar yang 8 inci yang dibor berpori di setengah ke bawahnya. Nah, sehingga tanaman bisa menyerap zat hara dari kompos yang ada di sekelilingnya. Jadi ini efisien sekali dan tidak bau. Nah, sebab bau ini kunci agar ibu-ibu mau mengolah sampah organik. Karena kalau udah bau itu akan mengundang lalat, copin, terus mereka bertelur, timbul belatung. Nah, ini belatung tuh jijik buat para ibu. Nah, dengan cara ini tidak ada belatung, tidak ada bau. Ini ditaruh di depan kafe saya, ada 2 tuh.
Nggak bau, pengunjung juga nggak terganggu. Ada bau ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Pak Simon, kita mah terlalu jauh ya, terlalu cepat ngomongnya ya, tapi jadi gimana nih awalnya? Jadi ini ember plastik lah ya. Ember plastik terus Di tengahnya Tengahnya diberi pipa pipa paralon potongan ya? yang besar yang berapa 8 ini, Pak? Ini 8 inci. 8 in, Bawahnya dibor sehingga berpori setengah ke bawah. bawahnya dibor, Berpori. berpori. Nah, di dalam pipa paralon besar ini kita beri tanah, terus nanam. Terserah tanamannya mau apa. Misalnya di rumah saya ada cabai, ada terong, ada kunyit, ada Sampah dapur alpukat, bahkan ada pohon gaharu. Ah. Terus sampah dapurnya dibuangnya di sekelilingnya, antara pipa ember sama paralon pipa itu. dan ember. Ya, betul. Sisa dapur ya. Betul. Daging-daging misalnya tulang. Jangan. Oh, Hanya jangan. sayur-sayuran dan buah-buahan. Kenapa? Ya, itu yang bisa cepat diproses di sini. Kalau daging, tulang itu saya berikan ke kucing. Oh iya. Oh iya, lebarnya. Iya. Oh, jadi bekas sisa tomat, potongan sayur gitu. Iya, betul. Di sini. Oh, begitu ya. Ini buat yang organik. Betul, yang Tapi organik. kalau yang non organik nggak bisa ya? non-organik nggak Anorganik. bisa. Oke. Boleh turunin, Kak. Oh begitu ya. Sederhana sekali Pak Siman. Benar, sederhana sekali. Jadi ini tuh metode itu meniru ekosistem alam. Jadi di alam terjadi pembusukan kan, misalnya di hutan, di kebun tidak ada bau kan? Nah, kenapa bisa begitu? Karena prosesnya tuh aerob. Pertama aerob harus terbuka ya, udara banyak, oksigen banyak. Dengan demikian bakteri pengurai tumbuh subur. Kalau dikekep artinya tertutup rapat, itu yang tumbuh bakteri pembusuk. Dia juga menguraikan, tapi menciptakan gas bau busuk. Nah, kalau tertutup, kalau terbuka tidak. Terus dengan sendirinya akan nanti kalau dibongkar itu ada cacing, ya terus serangga kecil lah, ada seperti kecoa nanti itu cicak nanti ada. Tapi ya itu memang ekosistemnya begitu. Rantai makanannya begitu. Betul. Betul Pak, rantai makanan ya. Betul. Jadi ingat pelajaran dulu SMP, SMA. Oh, jadi alamnya begitu ya, berputar ya. Betul. Dan bakteri pengurai itu butuh bahan yang untuk diuraikan, yaitu sampah itu. Nah, nanti hasil pengurainya dibutuhkan oleh tanaman ini. Nah, tanaman ini nanti menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh orang. Nah, jadi makanya saya bisa menyebut ini tuh bisa mencegah pemanasan global. Waktu di acara International Conference on Climate Change di Bali, ini bisa mencegah pemanasan global kalau sudah dilakukan secara masif oleh seluruh orang di dunia ya. Nah, ini bisa karena kalau sampah selama ini kan dibuang ke TPA itu menghasilkan gas metana. Nah, metana itu salah satu gas yang bersifat rumah kaca, efek rumah kaca. Apa dampaknya Pak? Pemanasan? Ya, menimbulkan pemanasan global. Gas metana, karbon dioksida itu punya efek pemanasan global. Kalau hari ini Pak Simon kan di Jakarta misalnya suhunya atau udaranya kotor, panas, itu salah satu dampaknya ya itu ya. Ya betul. Coba kalau orang-orang Jakarta semua rumah, semua bangunan ada pot komposter, itu bisa, saya yakin itu bisa menurunkan 50% polusi udara di Jakarta. Oh. Satu rumah aja masing-masing nanam gitu kayak gini. Iya, betul. Masalahnya sekarang tembok semua ya? Ya, betul, tembok semua. Susah. Kiri kanan depan belakang tembok. Terus kan di Bekasi ada TPA yang sudah menjadi menara tuh. Bantar Gebang sudah hampir 50 meter. Oh, iya. Wah, itu gas metana yang dihasilkannya bertonton itu. Nah, itu yang menimbulkan efek rumah kaca, polusi dan sebagainya. Ya, Pak Simon, tapi kan tadi kan yang Pak Simon sampaikan kalau pot ini kan itu yang organik. Tapi yang non organik Pak, plastik segala macam yang dibawa selama ini kalau di Bandung diangkut ke TPA Sarimukti, itu gimana Pak cara mengolahnya Pak? Nah, kalau di rumah saya termasuk di toko, di kafe saya itu yang bisa dijual kita jual. Nah, yang nggak bisanya masih kita simpan. Tapi nanti kalau suatu hari saya ketemu cara ya akan diolah juga gitu. Sekarang masih disimpan nih. Saya sudah bikin road barrier beton berongga. Jadi road barrier beton yang biasa ada di tengah jalan itu pembatas jalan itu ya. Dalamnya tuh ada rongga 40 liter. Nah, itu bisa dimasukkan
bisa untuk menyimpan sementara plastik saset, plastik mika yang tidak diterima oleh bank sampah. Itu bisa ditaruh di situ. Oh gitu ya. Kalau kulit telur itu saya bikin kerajinan. Kreatif ya Pak Simon ya. Kenapa sih Pak? Apa sih Pak yang ada di pikiran Bapak kalau lihat sampah begitu? Kalau pada umumnya orang kan ya buang-buang, nggak mau ribet gitu ya. Iya. Boleh cerita nggak sih Pak? Iya, karena saya kan tinggal di Ciroyom. Ciroyom itu ada 2 pasar, pasar Ciroyom dan pasar Andir. Udah gitu ada pasar tumpah di mana ada kira-kira 2.000 pedagang kaki lima di situ. Dan saya udah berusaha juga ya, cuma ya lama-lama juga capek sendiri dah. Kecuali saya punya wewenang gitu ya. Nah, itu bisa bergerak. Nah, jadi di situ saya sering melihat ini harus digimanakan supaya bermanfaat gitu. Seperti lobak yang sudah tidak layak jual tapi masih bisa layak makan. Itu banyak sekali di sana. Itu saya olah jadi kimchi. Kimchi itu Pak? Kimchi itu makanan Korea, makanan khas Korea. Oh, lobak, sisa lobak itu. Iya. Di pasar-pasar tuh banyak gitu ya Pak? Banyak gitu. Terbuang Pak itu. Sering dibuang. Nah, itu suka saya pungutin. Terus saya olah jadi kimchi. Kimchi makanan sehat. Oh. Itu efek kimchi itu salah satunya memperlambat penuaan. Makanya bisa lihat orang Korea kan Bapak makan juga kimchinya? tiap hari makan. Serius? Serius. Banyak awet muda ya? Iya. Belum punya uban Pak ya? Ada sedikit. Sedikit. Ada. Iya awet muda ya? Sudah kepala 5 Pak ya? Hah? Sudah kepala 5? Udah. Sudah ya? Hampir 6. Oh, hampir. Umur saya 59 sekarang. Itu kan kalau saya ubannya belum. Saya sudah beruban. Nah pakai kimchi ya. Oh begitu ya? Betul. Orang-orang Korea begitu ya, Jepang. Iya. Makan kimchi. Iya. Iya. Nah Pak Simon, kita terlalu cepat tadi langsung ke pot itu soalnya. TPA itu ya. Nah kemarin atau 2 hari lalu kalau salah juga Menko Marves ya Pak Luhut kunjungan ya ke Kabupaten Bandung. Waktu itu ada Bupati Bandung, Pak Gubernur juga saya lihat pengolahan sampah ya. Untuk ini respon dari karena TPA Sari Mukti kan katanya sekian 2 tahun lagi kata Pak Bupati nggak akan ada lagi TPA, akan semuanya dibakar atau diolah segala macam. Pak Gubernur juga sudah kunjungan ke Jepang katanya mau ada investor nanti yang akan ngelola sampah di mana? TPA apa? Di Garut Pak? Lupa kan? Apa tuh? Yang di Garut ya? Iya, Legok Nangka. Legok Nangka, iya. Itu kan sudah wacana bertahun-tahun. Tapi sampai hari ini ya Pak Simon juga tahu belum ada solusinya ya. Betul. Iya. Terbakar tuh TPA Sari Mukti. Akhirnya sekarang menumpuk ya Pak ya? Iya. Sampah-sampah. Saya minta pendapat Pak Simon lah tentang itu. Jadi begini, metode penanganan sampah itu harus praktis, efektif, terus harus dilakukan di skala mikro. Kalau selalu pemerintah berpikirnya skala besar, itu pasti gagal dan berdampak merusak lingkungan. Ya, kita ambil contoh aja insinerator ya. Itu kan menghasilkan gas dioksin yang sangat beracun. Walaupun di Singapura udah lakukan sesempurna mungkin ya, nggak tahu metodenya gimana. Nah, mereka terus abunya itu dibuang untuk menguruk untuk bikin pulau tuh di Singapura tuh. Ya, saya juga berencana ingin lihat sih mereka bagaimana insineratornya itu suatu hari. Tapi pemecahan sampah itu harus dari skala mikro. Jadi pemerintah juga kerjanya juga akan ringan. Hanya perlu memberi reward dan punishment. Jadi yang misalnya kafe, hotel, restoran yang sudah melakukan pengolahan sampah itu diberi stiker. Jadi misalnya bertuliskan kafe ini sudah peduli lingkungan. Masyarakat dihimbau makan di sini. Sebaliknya kafe yang belum melakukan pengolahan sampah, kafe ini tidak ramah lingkungan, masyarakat dihimbau tidak makan di kafe ini. Gitu. Jadi itu mendorong semua kafe, hotel, perusahaan untuk mengolah sampahnya sendiri. Dan itu hanya perlu waktu dalam hitungan bulan bisa bergerak semua. Tidak perlu sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun begini. Sebab saya mulai aktif mengolah sampah itu sejak 2005, sejak Bandung Lautan Sampah dulu.
Sampai Louis Gajah itu kejadian itu ya. Betul. Hmm. Dan sudah 18 tahun ternyata tidak ada kemajuan. Ada perubahan. Tidak ada. Anggar-anggar dibuang ke TPA-nya, Pak. Betul. Iya, ini tanggung jawab kita semua sih. Kalau saya di rumah, Pak Simon, ya saya di rumah Kabupaten Bandung sudah selesai di rumah sampah. Wah. Jadi bagus tuh. sisa-sisa dapur itu tadi, Pak, yang tulangnya benar sih ke kucing gitu ya. Kalau yang sisa sayur saya masukin bikin lubang gitu, pakai bekas cat Ya. wadah cat itu saya bolongin bawahnya, terus sampah itu sisa sayur itu masuk ke situ, bikin 2 lubang gitu. Satu penuh pindah lagi sebelahnya. Itu sudah benar belum? Itu sudah betul. Jadi untuk orang yang punya lahan tanah, ya begitu caranya. Tapi kalau yang di kota yang Yang nggak nggak punya, begini caranya pakai pot komposter. Oh. Karena kan sudah disemen semua, sudah nggak ada. Nggak ada lahan lagi. Iya, Sudah benar berarti saya ya. sudah betul. Oh, saya ingin nanya lagi. Kalau dibakar tuh gimana? Kalau di kampung-kampung kan masih dibakar, Pak, plastik, kertas gitu. Nah, dibakar tuh yang kasihan tuh anak-anak loh. Saya udah lihat sendiri tuh, gimana mereka tuh kan budayanya tuh sekarang sudah seperti di kota juga ya, makan yang sasetan ya, yang pakai kemasan semua, air minum juga. Nah, terus sampahnya gimana dibakar, padahal di dekat situ ada anaknya sambil nyusu. Aduh, itu otomatis asapnya tuh bisa menimbulkan nanti masalah di paru-paru anak-anak itu. Itu salah besar itu. Nah, padahal di desa-desa itu masih banyak tanah kan, tinggal dibina saja sedikit, udah seperti cara bapak itu bisa tuh itu. Oh, bisa ya? Ya, itu kan murah. Kalau yang di kota karena nggak ada lahan tanah, pakai pot komposter. Itu, Pak, setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan yang tadi saya buang di lubang itu bisa jadi buat buat pupuk atau gimana ya? Betul, bisa buat jadi pupuk. Oh, iya, sudah banyak tuh, Pak. Walaupun agak bau ya kalau dibuka tutupnya. Itu nggak apa ya baunya, Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya. Kalau nemu cacing, masukannya ke situ, Pak. Oh, begitu ya? Ya. Itu makanan dia nanti? Iya, betul. Oh, luar biasa. Katanya Pak Simon ini juga berapa kali WA saya sudah menyampaikan inovasi-inovasi tentang sampah ini ke beberapa pemangku jabatan, para pejabat. Betul, Pak Simon? Betul. Jadi pot komposter ini udah saya sampaikan ke LH Kota Bandung, LH Jawa Barat, bahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu Ibu Siti Nurbaya. Tapi mereka tidak memberi respon. Suatu hari saya kirimkan artikel saya tentang pot komposter ini ke panitia International Conference on Climate Change di Bali. Panitia itu langsung, yang orang India itu langsung, Anda jadi salah satu pembicara. Nah, di situ itu tahun berapa? Tahun 1 Juni 2022, tahun lalu. Oh, baru dong ya? Iya. Ketika COVID ya? Nah, di situ saya akan ketemu dengan Deputi Kementerian Lingkungan Hidup yang juga presentasi tentang energi baru terbarukan. Saya tunjukkan tuh kiriman saya ke Ibu Siti Nurbaya. Pak, kenapa Ibu Siti Nurbaya itu tidak merespon ciptaan saya untuk menangani sampah? Sedikit pun nggak ada. Tapi saya pernah sih ngasih tahu bahwa saya sudah lulus sidang S2 dengan tesis tentang pemanenan air hujan. Ibu Siti memberi ucapan selamat, cuma itu aja. Nah, tapi tentang penanganan sampah tidak. Enggak. Nah, kenapa? Kata deputi itu, mohon maaf nih ya, Ibu Siti. Katanya Ibu Siti itu kan diangkat karena politis, mewakili Partai Nasdem. Jadi wawasannya tentang masalah persampahan itu kurang. Nah, nonton nanti ya Bu Siti dan para deputinya juga ya di Instagram ataupun di Facebook. Oh gitu ya? Sudah disampaikan ke LH Kota Bandung. Udah. Ada respon nggak, Pak? Nggak ada juga. Nggak ada. Nggak. Bapak nyampe ketemu tahu lewat apa? Kan saya banyak kontak di situ. Kontak. Dan waktu itu kan zaman COVID ya cuma bisa lewat HP ya. Iya, iya. Oh, nggak ada respon. Nggak ada respon. LH Jabar, Pak? LH Jabar juga sama. Ibu Prima kan. Prima. Udah nggak ada. Dibaca tapi, Pak? Kelihatan dibaca. Kelihatannya dibaca. Iya. Kan centernya udah jadi biru. Mungkin dianggapnya Pak Simon nggak penting nih. Mungkin ya. Tapi semoga salah ya. Tapi hari ini tidak ada satupun yang merespon. Iya.
dari pejabat tidak ada yang merespon tuh. Atau mungkin menganggap Pak Simon ini bisnis mungkin ya. Mungkin. Dan enggak kan Pak? Ini membantu kan? Iya, ini memecahkan solusi. Kalau dari solusi itu ada bisnis yang berjalan, ya wajar kan ya. Dan memang ini juga sudah terjual sekitar 20 unit ke teman-teman aktivis lingkungan yang peduli lingkungan udah beli ini. Ya. Pak Simon, ada satu pertanyaan dari Pak Sony nih di Riung Duta Riung Bandung melalui WA. Menurut Pak Sony, pemerintah ini harus mengolah sampah dengan alat mesin agar sampah bisa berubah. Jangan seperti dari zaman penjajah sampai sekarang katanya sampah ditimbun. Ini bukan solusi kata Pak Sony. Kalau sampah sisa dapur, botol, ini bagi masyarakat yang kelola. Dapat Pak. Kayak mesin itu gimana Pak? Di Kabupaten Bandung juga kemarin kami bahas tentang itu Pak. Ada mesin olah runtah, motah. Ya, ada Citarum Harum. Dibakar tapi tanpa bahan bakar loh Pak. Ya, itulah pemikiran masyarakat tuh masih keliru ini. Semua berpikirnya tuh ini tugas pemerintah. Akibatnya kan pemerintah berpikirnya harus mengolah dalam skala Berat, besar. Salah ini pemikiran yang salah. Harusnya itu dikelola atau diolah di skala mikro, di tiap rumah, di bangunan, di perusahaan, atau di RT lembaga. Pak? Gimana Pak? Kalau RT aja Pak? Nggak bisa. RT juga nggak bisa. Jadi karena sampah organik itu kan cepat sekali membusuknya. Tidak boleh ada waktu tunggu. Jadi kita begitu potong ya beberapa jam masih boleh lah, 4-5 jam ya. Tapi lewat itu sudah bau. Jadi harus segera ditangani. Dan kalau ada jarak otomatis udah bau. Itu mobil-mobil truk sampah itu kan cepat rusak. Kenapa? Karena kena air lindi. Oh, air lindi. Iya, itu bersifat asam. Yang rame Pak berapa hari terakhir Pak? Iya, itu yang mencemari sungai di sana. Betul, itu bersifat asam. Aduh. Akibatnya apa sih Pak kalau terminum Pak atau gimana? Ya bisa sakit perut, diare lah ya. Tapi yang jelas itu merusak kendaraan-kendaraan pengangkut sampah. Apa cepat rusak itu ya? Berkarat, keropos. Betul. Luar biasa ya. Dan kenapa masyarakat tuh senangnya dengan metode yang lama begini, yang ditumpuk, angkut, buang? Ini karena banyak yang diuntungkan dengan cara begitu tuh. Jadi ya misalnya saat krisis sampah begini ya, kan otomatis turun dana pemerintah untuk namanya dana tak terduga. Di sini kan banyak yang kebagian. Jadi dengan cara-cara lama ini ada uang-uang yang selalu mengalir. Tapi kalau dengan cara baru, sumber-sumber uang ini akan hilang. Banyak yang kehilangan proyek lah ya. Iya, betul. Mohon maaf nih kalau ada yang tersinggung di sini. Ya. Harus tersinggung sih, Pak. Harus sebetulnya ya. Kalau kita ingin berubah ya. Ya. Karena sudah puluhan tahun kayak gini terus zaman kita lahir ya Pak. Betul. Buang sampah. Betul. Gitu kan. Sekarang lebih parah karena populasi masyarakatnya tambah padat. Iya. Lebih parah itu. Apalagi di perumahan-perumahan yang padat ya Pak ya. Iya, betul. Kalau Pak Simon boleh tahu nggak di rumah gimana ngelola sampah Pak? Iya, langsung. Kalau saya juga kan toko, terus di sebelahnya kafe sekarang nih. Kafe saya ini kafe Zero Waste pertama di Kota Bandung, mungkin di Jawa Barat juga. Zero Waste? Ya, nol sampah? Iya, tidak ada sampah yang dibuang. Caranya Pak, jelasin Pak. Kalau sampah sayuran, buah-buahan kan seperti tadi ke pot komposter. Kalau ada makanan... Tapi ketampung semua Pak, tiap hari itu Pak, sisa dapur? Betul, saya ada kira-kira 15 biji ini pot komposter ini di rumah. 15? Jadi bisa dibagi-bagi terus kan. Cukup. Jadi kalau hotel, kafe mungkin nggak pernah penuh akhirnya Pak? Nggak pernah penuh kan, sebab mereka akan turun lagi. Turun lagi. Digilir aja itu ya? Digilir buangnya. Aja. Iya. Hotel, kafe mungkin harus punya 50 atau 100. Besar, ya? Nanti habis itu semua. Dan jangan salah, tanamannya bisa menghasilkan. Misalnya kan nanam cabai. Ini apa nih Pak? Ini alpukat. Sudah berapa umurnya? Kurang lebih? Ini berapa bulan? 2 bulan lah. 2 bulan ya. Kalau cabai, pas harga cabai tinggi, itu bisa jadi penghematan besar kalau nanam cabai. Dan kalau di skala masif kan di masyarakat, maka tidak akan terjadi inflasi. Kan cabai itu termasuk komponen inflasi. Jadi cabai tidak akan naik, berarti tidak akan mempengaruhi inflasi. Karena semua masyarakat sudah nanam cabai kok dengan pot komposter. Iya, luar biasa ya. Nanti mungkin teman-teman bisa bantu pakai kursi, taruh di atas kursi nanti, biar kelihatan di video ya potnya. Biar sambil kita ngobrol nanti teman-teman di rumah pendengar bisa melihat ya. Alpukat ya Pak ya? Ini alpukat. Yang di tengah-tengah itu apa sih Pak? Isinya apa tuh? Tanah.
tanah aja. Tanah, ya. Daun-daun juga itu ya. Itu daun yang gugur lah Gugur. dari alpukat ini. Oh. Gugur. Nggak berbau ya. Iya. Dan itu habis nanti secara pur tuh, sisa yang pembuangan tuh. Ya, jadi kompos Turun-turun. gitu. Nah, nanti kita bikin pot komposter baru. Ini bisa diambil. Caranya ya dimiringkan, dikorek aja, terus masukkan ke pot komposter yang baru. Jadi sebelum tanah bisa dikasih lah kira-kira 10 cm kompos yang dari situ. Jadi tanamannya juga subur. Iya, iya. Jadi ini tuh trifungsi. Saya berkali-kali ngomong juga ke para pejabat kemana-mana, ini trifungsi. Jadi 1, nanam tengahnya, 2, ngompos, 3, ini ada efek anti depresi. Nah ini Maksudnya hasil penelitian ya. Jadi kalau di rumah ada tanaman, ada pengomposan, itu akan ada sejenis mikroorganisme yang menghasilkan zat antidepresi yang kalau kita kehirup ya terus segar. Makanya kenapa orang-orang yang sudah ke kebun atau ke hutan merasanya seger. Karena menghirup gas antidepresi yang dikeluarkan oleh mikroba pengurai. Oh. Secara ilmiah itu ya. Ya. Bahkan di Jepang kan ada yang namanya forest bathing. Karena di hutan itu ya terjadi proses pembusukannya alami banget itu. Iya. Nah, daun-daun itu ya. Iya. Nggak bau ya? Nggak bau. Nah, mikroba itu bahkan menghasilkan gas antidepresi. Jadi sudah 3 fungsi. Nanti kalau sudah dilakukan secara masif oleh seluruh orang di dunia, pemanasan global bisa tertahan. Ini kan sekarang naik terus. Iya. Udah mau 1,5. Udah mau 1,5. Iya. Udah mendekati 1,5. Jadi antidepresi apa ya? Iya. Nggak ada anti miskin apa ya? Bisa. Kalau sudah nanamnya banyak. Misalnya 100, terus nanamnya tuh cabai atau apalah buah yang menghasilkan nilai. Ya. Jadi iya. saya coba nanam gaharu. Gaharu kan harganya mahal katanya. Nah, sekarang baru tinggi 1 meter. Iya. Jadi Bapak di kafe apa namanya Pak? Cafe Master Master di Raja Wali. Di Raja Wali juga. Zero waste. Ya. Nol sampah. Luar biasa ya. Jadi ada makanan tadi saya belum selesai kepotong. Kalau masakan yang udah dimasak itu jangan masuk ke sini. Nah, itu harus masuk ke biogaster. Yang sudah dimasak sisanya, misalnya basi misalnya. Ya, terus nasi sisa yang sisa-sisa pengunjung atau tamu yang makan. Iya. Itu kan udah dimasak. Jadi ini nggak boleh ke sini. Ya, lebih lama hancurnya. Tapi kalau sedikit boleh nggak apa-apa. Boleh. Tapi kalau udah banyak harus masuk ke biogaster. Di saya juga ada biogaster. Nah, menghasilkan biogas. Biogasnya disambungkan lagi ke kompor gas di kafe ya untuk masak yang sebentar-sebentar. Karena biogas itu kan nggak bisa seterusnya kayak LPG. Dia 1/4 jam habis, harus nunggu lagi, ada lagi gitu. Begitu. Itu udah dilakukan, Pak? Sudah. Keren ya Pak Simon ya. Iya, saya nggak digubris ya. Iya. Mungkin takutnya mereka Pak Simon ini wah bisnis nih. Tapi kalau muncul bisnis di cara itu ya wajar kan? Wajar. Betul. Iya. Banyak yang terancam mungkin Pak. Dan ini murah pot komposter yang terbuat dari beton itu yang saya bikin Pembatas itu? Bukan, ada pot komposter yang seperti bunga itu. Itu 300.000 yang saya sudah jual 20 tuh. Nah, terus karena saya berpikir untuk lebih murah, jadi pakai pot begini aja, asal satu besar gitu. Nah, itu otomatis lebih murah jatuhnya paling juga 150.000 sudah dapat setengahnya. Potnya gede, diameter ada yang 50 cm dan bebas kan Pak ukurannya ya? Bebas ya? Bebas. Yang penting sesuaikan dengan pot dengan pipanya ya. Iya. Nah, kalau yang sekarang tuh dengan pot yang besar yang diameter 60 cm itu di dalamnya nggak usah pakai paralon lagi. Jadi ini kan harus beli. Itu pakai ember bekas cat saja. Seperti yang Bapak bikin tuh, dilobangin, dibikin pori-pori. Nah, itu taruh. Udah itu kan jadi lebih murah lagi. Oh, iya. Pak Simon dulu awalnya dari mana sih Pak bisa memulai ini
Banyak baca atau apa? Saya kan kuliah di Universitas Pasundan jurusan Teknologi Pangan. Iya. Adalah sedikit nyinggung tentang pertanian di situ. Cuma Untuk kuliah sedikit. dulu. Iya, kuliah. Oh. Terus saya kan tinggal di Ciroyom. Nah, disitulah. Jadi karena waktu Bandung Lautan Sampah itu yang paling menderita ya di situ, karena kan di situ ada 2 pasar. Wah, gunungan sampahnya juga berjejer. Bau dong, weh. Bau pisan, belum air lindinya becek. Nah, di situ ya udah saya belajar ya dari banyak baca juga. Banyak baca. Baca praktekan. Akhirnya sempat juga jadi pembicara di apa seminar internasional Di Bali. Asia for Earth di Bali itu yang diadakan Diminta oleh. jadi pembicara. Iya, betul. Apa yang Pak Simon sampaikan waktu itu? Ya, ini tentang. Pesertanya dari mancanegara kan? Iya, betul. Banyak orang bule. In English berarti? Berarti saya presentasi in English Wih, otomatis. luar biasa. Jadi saya judul artikel saya tuh Pot Composter as Solution to Reduce Organic Waste and Prevent Global Warming. Oh. Iya. Sudah bicara di depan masyarakat internasional. Sementara pemerintah kota, provinsi nggak gubris. Iya, betul. Aduh. Pak Gubernur sudah mau turun sih ya. Tanggal 5 nih Pak. Nggak tahu nih penggantinya ya. Atau wali kota Bandung nanti coba minimal dijajaki dulu kan. Iya. Pak Simonnya dipanggil presentasi kan. Betul. Gimana prospeknya, harusnya begitu kan. Betul. Gimana kita mau cari solusi kalau enggak. Waktu PMA Sumarna kan sempat krisis darurat sampah juga waktu sesudah Idul Fitri itu. Iya. Nah, saya sampaikan juga sama nggak ada respon. Tapi kesimpulan saya ya mungkin Pak Emma juga seperti Ibu Siti Nurbaya kurang paham masalah persampahan. Oh iya. Mungkin jajarannya pemerintah Kota Bandung saya sampaikan ke Pak Emma atau Pak Emma nonton video Mohon ini. maaf nih Pak Emma. Tapi nggak apa-apa, kita sampaikan ya. Ya Pak Simonnya panggil dulu mungkin ya. Ini gimana nih prospeknya begitu ya. Berargumen lah Pak ya, bisa kan? Siap. Kalau misalnya ini kurang misalnya kan bisa cari gimana ke depannya supaya lebih baik kan, begitu kan? Siap. Pak Simon sampaikan tadi harus mulai dari rumah. Iya. Sampah nggak bisa di lingkup RT pun udah nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Nggak bisa itu kenapa Pak? Berat gitu Pak? Itu karena pembusukan sampah organik cepat. Nah, dalam hitungan jam dia udah busuk, udah bau. Hitungan jam? Iya, dalam 5 jam sudah mulai bau. Nah, jadi kalau ditunda di RT, di RW dikumpulin terus itu sudah jijik, udah berair. Udah berbau. Udah mulai keluar air lindi. Oh. Kalau di sini kenapa nggak berbau? Mereka keluar air lindi langsung diserap tanaman. Nah, terus bagian serat-seratnya itu akan dimakan oleh bakteri pengurai. Pak, sebentar, saya ingin nanya ya. Kalau yang nonton video Facebook, Instagram, kan dibuang di sini Pak, di antara paralon sama ember ini. Iya. Sisanya sayur segala macam. Kenapa dia nggak bau? Larinya kemana? Kan tanahnya kan di tengah. Iya. Kita harus tahu dulu penyebab bau itu adalah gas metana. Nah, dengan tidak adanya gas metana otomatis tidak bau. Gas metana timbul akibat adanya bakteri pembusuk. Kita harus bedakan bakteri pengurai dan bakteri pembusuk. Bakteri pembusuk ini menguraikan juga tapi sambil membuat gas pembusuk, gas bau busuk, gas metana itu. Nah, jadi kalau dengan kondisi aerob artinya banyak oksigen, bakteri pembusuk itu tidak hidup. Bakteri pembusuk hidupnya dalam situasi anaerobik. Nah, jadi kalau orang buang sampah dalam plastik, terus itu dan di dalam plastik itu sampah organik, itu langsung menghasilkan gas metana karena itu tertutup plastik. Tertutup. Makanya itu salah besar kalau buang sampah organik dalam kantong kresek. Oh. Itu bikin pemanasan global. Nah, itu masyarakat Jakarta tuh yang paling parah tuh. Itu saya tahu tuh. Buang semua pakai kresek. Itu kalau saya kan pernah juga ke Bantar Gebang, lewat doang sih. Tapi itu udah tahu lah, waduh gila tingginya segini. Nah, sampahnya itu kan itu kantong kresek banyak sekali. Di dalam kantong kresek itu ada sampah organik. Itu yang menghasilkan gas metana. Bau. Bau. Benar ya? Saya cek langsung nggak bau. Jadi ini Pak di depan kafe Bapak, Master. Iya. Jadi sisa di dapur masakan sayur-sayuran tuh dibuang di sini. Iya, betul. Digilir. Punya 10 Pak ini. Saya ada 15. 15. Jadi bergilir tuh. Bergilir, iya. Nggak sempat penuh ya, karena semuanya betul. Ini Kan ya? setiap isi kan bergilir nanti dalam 2-3 hari dia turun habis. Jadi cepat turunnya. turun Pak, ada sampai tinggal sisa 10% gitu. Nah,
Kalau lama-lama kan oke lah, seperti ini kan sudah setengah ya. Ini mungkin dalam 2-3 bulan lagi dia akan penuh. Kita bikin lagi pot komposter baru. Nah, kompos yang di sini dimasukkan ke bagian tengahnya, di bagian bawahnya itu sekira-kira 10 cm lah. Terus isi tanah lagi, tanam lagi. Nah, itu jadi si tanamannya subur. Oh. Nggak pakai pupuk kimia. Nggak perlu. Nggak perlu. Iya. Jadi nanti cabai kalau kita makan itu cabainya udah organik tuh. Kalau nanam cabai, nanam terong, nanam seledri. Iya, iya. Pasti masih ingin nanya, kalau saya masih punya lahan di rumah, bisa nggak langsung ditanah tanpa ember? Bisa. Gimana caranya, Pak? Ya, jadi ember dibikin pori-pori, Bikin lubang? ya. Hmm? Terus tengahnya bisa tetap untuk nanam, tapi di sekelilingnya dikasih lagi tahanan, misalnya pakai bahan plastik lah ya. Nah, nanti di tengah-tengah antara ember itu dan plastik itu bisa untuk buang sampah organik. Dan itu nanti nggak akan bau. Kalau cara-cara dibikin dalam komposter, walaupun itu berlubang ya ada oksigennya nggak cukup, masih tetap ada bau gitu. Saya udah coba, kan udah dari 2005 saya menangani sampah. Yeah. Saya bikin komposter, saya bikin bahkan komposter beroda saya pernah dibeli oleh Pak RK 5 buah untuk Kecamatan Andir. Walaupun itu ternyata tidak dipakai oleh Kecamatan Andir. Oh gitu. Iya. Oh, iya. Apa sih bedanya, Pak? Misalnya kita nanam langsung di tanah gitu ya. Misalnya avokat langsung ditanam di tanah. Terus sisa sayur tadi kita cuma buang aja di atasnya gitu. Bukan nggak pakai pot gini tapi langsung di tanah. Bedanya apa dengan ini, Pak? Nah, awal proses pembusukan itu menghasilkan zat yang bersifat asam. Nah, itu terpanas. Jadi ya, kalau langsung ke tanamannya kurang baik, harus terpisah. Oh, terpisah. Tapi kalau udah terurai, justru itu menghasilkan zat hara yang dibutuhkan tanaman. Oh, harus ada jarak begitu ya? Ada jarak beberapa. Boleh tanam di tanah langsung tapi harus bikin pembatas begitu ya? Betul. Bikin pori-pori. Iya, betul. Oh, iya. Itu ilmunya ya. Iya. Yang kurang baca saya, Pak. Iya. Baik, Pak. Tadi Pak Simon sampaikan kalau di sekitarnya Pak Simon, Pasar Andir, Pasar apa tadi? Ciroyom. Itu kan sampahnya juga Pak Simon bisa apa-apa ya, nggak punya wewenang ya? Nggak punya wewenang, nggak bisa tuh. Jadi tiap hari cuma lihat aja, Pak ya? Cuma lihat. Sudah berusaha menyampaikan ya? Dulu pernah jadi seksi lingkungan hidup di RW, di Lurah, terus di kecamatan jadi seksi pengembangan teknologi tepat guna. Susah bergeraknya. Ya waktu di RW sempatlah menghimbau gini gitu, merapikan, terus bisa dikompos. Tapi terbatas gitu volumenya. Wewenangnya. Oh. Tapi kalau ada wewenang bisa. Nah, kan Gubernur Jabar kemana-mana bicara pentahelik kan hasilnya juga belum kelihatan. Kenapa? Karena untuk masalah sampah yang rumit ini perlu oktahelik. Kalau pentahelik nggak cukup. Oktahelik itu apa aja? Jadi oktahelik itu pentahelik ditambah 3 lagi. Pentahelik itu pemerintah, bisnismen, pengusaha, media, akademisi, komunitas. Ya, dukungan lembaga. Jadi tokoh masyarakat, dukungan internasional, dan filantropi. Nah, itu yang ke-8 filantropi. Oh, itu filantropi. Baru iya. Orang yang kaya banget sering donasi. Iya. Kenapa begitu, Pak? Kan jarang orang begitu. Banyak, Pak. S2-nya di mana, Pak? Sayat di MBZ aja Sekolah kan Tinggi Manajemen donasi kemana-mana. Itu, yang di kata WA, Emirat Arab. Iya. Pak, donasi masjid di Solo. Iya. Penanganan sampah. Tanggung usah jauh-jauh lah ke Kota Bandung dulu deh. Tapi kan mereka harus tahu berarti harus dimulai bahwa uang dari yang disumbangkan rumah. itu akan punya Dari dampak kantor besar ke lingkungan. Kantor kayak kita Sinta Nah, gitu. kalau ini betul diusulkan dulu, Pak. ke mereka, Kan Sinta masih mudah-mudahan buang bisa sampah. diterima. Masih numpuk Jadi terus tuh bisa kantor-kantor berjalan. sebelah Jadi juga. mungkin masyarakat yang menengah Tapi kan kita ke atas sama-sama membeli kertas lah ya, gitu, Pak. yang Iya, mampu. iya. Tapi masyarakat bawah ya dikasih oleh filantropi itu atau dukungan lembaga internasional juga bisa. Di kilo terus ya, Pak? public figure ya Bisa harus didaur memberi ulang kan kalau contoh. kertas ya? Bisa. Raffi Kalau Ahmad, plastik nggak bisa, Pak.
selebritis, tokoh-tokoh harus memberi contoh. Di rumahnya sudah melakukan. Kalau di rumahnya enggak, nggak bisa. Terus ada yang emberan, Raffi Ahmad, beda-beda. Hairul Tanjung. Saya kan di rumah saya juga waktu saya jadi seksi lingkungan hidup di semua RW dan konglomerat kelurahan, ya harus saya jadi melakukan otomatis di buka bank rumahnya. sampah di rumah saya. Iya, Sekarang udah enggak, Pak? termasuk Ya, para sekarang pejabat kurang semua aktif harus aja. melakukan. Tapi Yang masih ada yang duitnya tetangga yang nggak ada menyumbangkan. serinya, Ya Pak, udah ya? saya terima Iya, aja. betul. Kalau kita kan serinya Iya, tuh iya, terbatas. karena kan sudah bukan seksi lingkungan hidup. Kalau lagi. Iya, kalau coba, mereka udah masih naik membuang, masyarakat kita tuh capek meniru. Meniru. Kalau punya undang tuh harus punya Public duit figure tadi ya. Jadi wali kota Iya. harus Punya menjadi duit, contoh ya. Iya, coba kalau tuh. public figure ada ini Nggak terus minat kesana diliput ya, Pak media. Wah, Itu yang nonton itu orang bisa niru semua. Terlalu jauh, Iya. saya tiru gitu ya. Iya. Baik, di penghujung nggak kerasa Pak, Kalau hampir sejam. pentahelik kan Pak Simon, belum bicara ada sampai waktu ke terakhir situ. apa Iya, Pak bisa. Simon Jadi, sampaikan tentang mohon maaf inovasi-inovasi nih, Pak RK. berkenaan Kalau dengan sampah pentahelik yang sudah belum pasti cukup melakukan untuk ada mengatasi apa ya, Pak? masalah-masalah yang rumit. komposter. Kalau Iya, masalah apalagi yang rumit ya. sederhana masih boleh lah. biomester. Terus ada jadi pentahelik itu, ini road barrier beton berongga. Pentahelik itu Road mulai barrier, diciptakan tuh beton berongga dalamnya tuh bisa abad dimasukin 20 kali ya. sisa Itu filantropi. sampah. Iya. Orang Sampah yang kaya sampah banget sering non-daur ulang. donasi. Non-daur Iya. ulang. Kenapa harus Seperti begitu Pak? Kan Saset-saset, jarang orang-orang begitu. plastik. banyak Nah, Pak sayat Itu nanti kemana? MBZ aja kan ya udah donasi disimpan aja kemana-mana. Disimpan aja itu. Nanti Oh, yang di mudah-mudahan di kata beberapa tahun WA. kemudian ada metode Iya. untuk Iya. mengolah Donasi masjid di sampah Solo. non-daur ulang itu Iya. ya Bill dikeluarkan Gates lagi kan itu kemana-mana. ada dua Terus lubang Elon mas, Musk juga jadi bisa kemana-mana. dimasukkan Tapi kan nanti mereka bisa harus sedikit tahu sodok-sodok bahwa dikeluarkan uang yang lagi. disumbangkan dan itu pembuatan akan punya beton dampak berongga besar ke ini bisa lingkungan. pakai air limbah. Kalau ini diusulkan ke yang mereka, mudah-mudahan Fukushima bisa Jepang di. Jadi terima. Jepang itu nggak perlu Jadi dibuang ke laut. bisa berjalan. Itu Jadi air limbah mungkin nuklir bisa masyarakat dipakai yang untuk bikin menengah road barrier ke beton atas berongga membeli itu. lah ya. Iya, Memang. Jadi tapi masyarakat bawah tidak akan ya merusak dikasih lingkungan, bahkan oleh berdampak filantropi bagus ke lingkungan itu, karena atau sudah dukungan lembaga lembaga ini internasional bisa untuk menyimpan sampah terus non-daur public ulang. figure Ya, ya di harus Jepang memberi juga pasti contoh. banyak kan sampah Raffi non-daur ulang. Ahmad, selebritis, Bukan hanya di tokoh-tokoh kita. politik harus memberi contoh. Di mereka rumahnya sebelum sudah buang di laut, Pak, melakukan. kenapa? Kalau di Saking rumahnya banyaknya mungkin. enggak, Nggak belum bisa. kepikir. Mereka belum Raffi kepikir. Ahmad, Hairul Belum Tanjung. terpikir Hairul tentang road barrier Tanjung beton bisa berongga gitu. Semua Yang tahunya road konglomerat barrier harus semua melakukan padat. di rumahnya. Tapi butuh berapa Pak? Iya, iya, iya. Termasuk Itu cuma ya, bahannya para pejabat pasir, enggak, semen. Butuh bukan berapa memberi banyak contoh. duitnya? barrier itu? Ya Nggak ada bikinnya serinya, Pak, ya? berjuta-juta Iya, kalau udah betul. kebanyakan Kalau kita kan sumbangkan ke serinya tuh Indonesia. terbatas. Kalau Iya. kalau Oh, mereka gitu ya. masih membuang, kan masyarakat kita Iya. tuh saya kalau ketemu Meniru. bisa ketemu Meniru. dengan duta Nah, besar begitu. Jepang. Public figure biasa tadi ya? kan Iya. Harus menjadi ceritakan contoh. cara Iya. membuat. Coba kalau road public barrier figure beton, saya ada sudah ini bikin gitu di di liput rumah. media. Ada Oh, wah, itu makanya Yang nonton itu orang Fenta ngomong Pak, itu bisa Pak. niru Di semua. Instagram Bisa apa tiru sih gitu. kalau ketemu dubes Iya. Jepang? Kalau pentahelik kan Kalau saya bisa belum bicara bertemu sampai ke dubes situ. Jepang Iya, di bisa. di Jadi, Indonesia, saya akan mohon maaf nih, ceritakan Pak RK, dan tunjukkan kalau cara pentahelik membuat road belum barrier cukup beton untuk berongga. mengatasi masalah-masalah yang Nah, rumit. kalau bangsa Air yang rumit ya? nuklir sederhana itu masih bisa boleh dibuat. lah. Oh. Jadi Pentahelik ini road barrier beton berongga. Pentahelik itu mulai Jadi, diciptakan tidak untuk merusak sekitar lingkungan. bahkan Abad 20 bermanfaat kali. buat Oh, itu lingkungan. filantropi. Karena kan Iya. si Orang yang kaya Kalau banget sering road barrier beton donasi. berongganya Iya. bisa Kenapa untuk harus begitu menyimpan Pak? Kan jarang orang begitu. sampah-sampah Bahannya yang non-daur ulang. sayat MBZ di Jepang aja sendiri kan banyak sampah donasi non-daur ulang kemana-mana. juga bukan Itu hanya oh di yang di Indonesia. kata WA. Iya. Emir Arab. Mudah didengar itu. Iya. Donasi masjid di Pak Solo. Simon? Iya, Bill Gates senang sekali kemana-mana. bisa berbincang Terus langsung. Elon Musk juga pagi kemana-mana. Elon Musk. Tapi kan Itu mereka mudah-mudahan harus tahu pihak-pihak bahwa uang yang disumbangkan itu berwenang akan punya dampak ini besar ke mendengarkan lingkungan. siaran kita pagi ini akan nota kalau videonya ini nanti. diusulkan ke mereka, Mudah-mudahan minimal mudah-mudahan bisa Pak Simon diundang lah diterima. begitu ya. Presentasi Jadi, begitu bisa ya. berjalan. Apa Jadi, inovasinya mungkin kan? Jangan Masyarakat belum yang menengah mendengarkan, ke belum atas melihat. membeli lah ya. Ya, Dan sudah mampu. nggak Tapi masyarakat direspon. bawah Iya, ya betul, dikasih iya. oleh Ya, tujuannya baik kan, Pak? filantropi itu Wah, di silakan lingkungan untuk lembaga solusi kita, kan? internasional. Nah, Terima kasih banyak kepada ya harus memberi Pak contoh. Niko dari Elsinta yang Raffi memberi Ahmad, kesempatan pada saya selebritis, untuk tokoh-tokoh politik harus berbincang-bincang memberi ini. contoh. Di karena rumahnya sudah melakukan. otomatis Kalau di unek-unek rumahnya saya bisa enggak, keluar semua di sini bisa. dan melegakan Raffi saya. Ahmad, Hairul Hairul Semua juga ada di YouTube ya? Hairul Punya YouTube ya? Tanjung. Ada di apa Pak YouTube-nya? Pak? Semua Simon Sanjaya juga. konglomerat harus Simon melakukan Sanjaya di ya. rumahnya. Sudah terkenal lah ya. Iya, Buat iya, yang iya. perhatikan. Termasuk ya para pejabat Baik. semua harus Terima kasih ya Pak Simon ya. memberi Sama-sama. contoh. Yang duitnya baik pendengar Nggak ada serinya, demikian Pak. perbincangan kami Iya, bersama betul. kita kan serinya itu terbatas pengusaha juga pakar lingkungan hidup Kalau Insinyur kalau Simon mereka masih Yudhistira Sanjaya membuang, tentang kan masyarakat kita pengolahan tuh sampah ya. meniru. Tadi banyak inovasi-inovasi Nah, begitu. yang pasti Public public figure tadi ya untuk Iya. menjadi mengatasi Contoh. ya solusi Iya. Coba kalau sampah public yang figure sampai ada hari ini belum terus ada diliput media. Wah, jangan yang keluar. nonton
ya. Itu Sampai orang menjadi bisa niru semua. apa namanya sumbangsi pasien ini Iya. kepada pemerintah Kota Kalau Bandung, pentahelik kan Jawa Barat, belum Kota bicara sampai Cimahi, ke situ. Kabupaten Ya, Bandung bisa. ataupun Jadi, Kabupaten Bandung Barat dan juga wilayah mohon lainnya. maaf deh Pak RK. Sampai di sini perjumpaan kita Kalau jumpa pentahelik kembali di belum cukup untuk perbincangan mengatasi berikutnya. masalah-masalah yang Assalamualaikum rumit. warahmatullahi Kalau wabarakatuh. masalah Yang yang rumit ya.